Lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi, Bu. Oke, sudah sarapan? Sudah, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Kenapa belum? Apakah tidak sempat sarapan di rumah tadi pagi, Nindri, Fauzan? Tadi orang tuanya nggak masak, Bu. Oh, begitu. Kalau memang orang tuanya tidak sempat masak, Nindri, kalau bisa pergi sekolahnya agak cepat dan sarapan di kantin, ya, Baik, Bu. agar tidak sakit dan semangat mengikuti pembelajaran. Oke, kan Anda semua, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar kegiatan kita dari awal hingga akhir itu lancar dan Allah meridhoi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tolong Ketua Kelas Ananda Fauzan pimpin doanya. Oke, baik teman-teman semua berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anandaku sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu lagi ikut berperang untuk memerdekakan negara Indonesia ini. Kita cukup menghargai karya pahlawan kita dengan cara salah satunya itu belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu menanamkan rasa cinta tanah air di dalam hati kita. Untuk itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rasa cinta tanah air tersebut selalu tertanam dalam hati kita. Oke, semuanya mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, 4. Terima kasih. Ibu harap tidak ada lagi siswa kita yang tidak hafal lagu, siswa ibu tidak hafal lagu Indonesia Raya ya. Semuanya sudah harus hafal. Oke? Oke, Bu. Baik, sebelum masuk materi, Ibu ingin cek kehadiran dan terlebih dahulu. Ananda Fauzan, Ketua Kelas, apakah ada temannya yang tidak hadir atau masih berada di luar kelas? Sepertinya ada 1-2 orang yang masih di kantin, Bu. Selebihnya hadir, Bu. Hadir semua ya, tapi masih ada di kantin. Nanti tolong perwakilan 1 orang jemput kawannya ke kantin, sampaikan bahwa kita sudah mulai belajar. Siapa aja boleh ya keluar nanti ya perwakilannya ya. Saya ya, Bu. Ya boleh, Eka boleh. Keluar. Baik, Ananda semua. Kita semua pasti pernah membuat gambar. Pasti pernah melihat gambar. Ya kan? Semuanya pasti pernah buat gambar, pernah lihat gambar kan? Pernah, Bu. Pengalaman kita membuat gambar yang cantik, yang indah, pengalaman kita melihat gambar, poster, lukisan, dan sebagainya itu ternyata adalah termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi, di mana akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kira-kira selain gambar, selain foto, apalagi yang termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi? Ayo, siapa yang tahu? Lukisan, Bu. Iya, lukisan. Ya, lukisan termasuk ke dalam seni rupa 2 dimensi. Oke, Anandaku sekalian, belajar seni rupa 2 dimensi ini ada sangat banyak sekali manfaatnya. Ibu akan sampaikan 1 atau 2 contoh manfaat mempelajari karya seni rupa 2 dimensi ini. Salah satunya adalah setelah belajar seni rupa 2 dimensi, ternyata ada Ananda Ibu yang jago menggambar, yang jago melukis. Nanti Ibu akan fasilitasi, Ibu akan belikan peralatannya, kemudian Ananda salurkan hobinya, hobi menggambar melukisnya pada peralatan yang telah disediakan, kemudian karya-karyanya akan Ibu pajang. Itu salah satu manfaat dari belajar seni rupa 2 dimensi. Atau nanti ada karyanya yang bagus, kemudian orang suka, kemudian dibeli, kita jual, menghasilkan. Itu juga manfaat dari belajar karya seni rupa 2 dimensi. Oke, silakan perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap setelah belajar karya seni rupa 2 dimensi ini, Ananda dapat mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi, kemudian dapat mendeskripsikan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi, dan terakhir mengkomunikasikan hasil karya seni rupa 2 dimensi secara lisan maupun tulisan. Kemudian materi kita adalah berkarya seni rupa 2 dimensi dengan KD yaitu 3.1, memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya
seni rupa 2 dimensi. Anak-anak semua, sebelum kita masuk materi lebih dalam, Ibu ingin bagi dulu Ananda ke dalam beberapa kelompok, ya. Diperhatikan baik-baik, didengarkan baik-baik, Ananda berada di kelompok mana, ya. Kelompok pertama itu Fauzan, Eka, dan Indri. Kemudian kelompok 3 itu Intan, Ririn, dan Nurmasito. Kelompok 4 itu Leni, Lina, dan Ruli, ya. Sudah tahu ya kelompok mana? Dalam hitungan 5, Ananda semua sudah harus berada atau duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, Baik, Bu. 4, Baik, Bu. Sudah, Bu. Kami sudah bersatu. 5. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, tidak ada yang tidak dapat kelompok. Oke, Anandaku sekalian, silakan perhatikan gambar yang akan Ibu tayangkan ini. Diperhatikan dengan baik, kemudian dicermati dengan baik, apa yang ada di dalam gambar ini, apa yang bisa ditangkap. Tolong diperhatikan dengan baik. Sudah? Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Sudah ya? Coba Eka, apa yang Eka lihat di dalam gambar yang Ibu tampilkan tadi? Ada gambar kucing di Ada atas gambar kucing. pohon. Ya, ada gambar kucing di atas pohon. Coba yang lain, apa lagi yang bisa diperhatikan dari gambar ini? Beda gambar kucing dengan gambar teko itu apa? Siapa yang tahu? Kemudian yang ini. Ayo, Bu, saya hanya tahu komik tuh, Bu. kenapa? Itu komik kan, Bu? Iya, itu komik. Jadi di dalam Oh. gambar yang Ibu tayangkan ini ada bermacam-macam. Oke, ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang tahu apa itu seni rupa 2 dimensi? Ayo. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Ririn. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya yang memiliki 2 ukuran, Bu, panjang dan lebar. Iya, pintar. Kemudian, siapa yang tahu apa saja jenis karya seni rupa 2 dimensi? Saya, Bu. Ya, silakan Indri. Saya ada lukisan di rumah, Bu. Ada poster bola, Bu. Ada poster bola, ada Ada kaligrafi, Bu. Iya, itu semua merupakan jenis-jenis dari karya seni rupa 2 dimensi. Itu contoh-contohnya ya. Ya, Bu. Oke. Ananda semua silakan lihat kembali PowerPoint yang Ibu tampilkan. Kita akan masuk ke materi. Ya. Yang pertama itu seni rupa. Seni rupa 2 dimensi adalah ungkapan ide atau perasaan yang estetis dan bermakna melalui media rupa yang bisa diraba. Anandaku semua, jika nanti Ananda menjumpai pertanyaan apa itu seni rupa 2 dimensi, Ananda tidak perlu menjelaskan pengertian ini panjang lebar. Ananda cukup ingat kuncinya, bahwasanya seni rupa itu adalah seni yang berbentuk yang bisa dilihat dan diraba. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Intinya yang berbentuk dan bisa diraba. Itu dia. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenisnya. Tadi di awal sudah ada yang bilang poster, Bu, di rumah saya, Bu, lukisan. Nah, itu termasuk contoh-contohnya. Ya. Kemudian apa saja jenisnya? Jenisnya ada 5. Yang pertama itu gambar bentuk, yang kedua seni lukis, yang ketiga seni grafis, 4 seni kriya, dan yang kelima ilustrasi. Apa itu gambar bentuk? Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar benda yang ada di depan kita. Ya, bendanya harus ada di depan kita. Misalnya Nurmasita gini, Bu, saya mau gambar kucing, Bu, tapi kucingnya di rumah saya. Saya tahu bentuknya seperti apa, Bu. Saya bayangkan, apakah menurut Ananda itu termasuk ke dalam gambar bentuk? Tidak, Bu. Kenapa? Tidak, Bu. Kenapa? Karena kucingnya lari-lari, Bu. Karena kucingnya masih di rumah. Saya kan di sekolah, Bu. Iya, karena kucingnya tidak ada di depan kita. Itu dia pengertian dari gambar bentuk.
Kemudian kita masuk yang kedua, seni lukis. Seni lukis ini adalah pengembangan yang lebih sempurna dari menggambar, misalnya dari peralatan, kemudian tekniknya dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, seni grafis. Grafis ini adalah karya seni rupa yang menggunakan alat cetak. Tadi salah satu contohnya sudah disebutkan sama kawannya. Itu poster, ya, atau foto keluarga yang ada di rumah kita. Nah, kemudian yang keempat, seni kriya. Seni kriya ini adalah keterampilan yang menggunakan kemampuan tangan yang tinggi atau detail dalam pembuatannya. Contohnya adalah batik. Apakah di rumahnya ada batik? Ada, Ada, Bu. Ada. Nah, Dari gendongan, Bu. Ya, apakah selama ini Ananda tahu itu termasuk ke dalam kriya? Tidak tahu, Bu. Ya, ini juga tahu. salah satu manfaat belajar seni rupa. Sekarang kita sudah tahu kalau batik yang ada di rumah itu termasuk ke dalam seni kriya. Oke, Ananda semua, kita masuk yang kelima. Seni ilustrasi. Seni ilustrasi ini adalah kebalikan dari gambar bentuk. Kalau gambar bentuk itu model atau objeknya harus ada di depan kita, sedangkan seni ilustrasi ini itu berdasarkan imajinasi. Contohnya seperti ini. Ibu mau bikin gambar kuda bersayap. Apakah ada kuda bersayap di dunia nyata? tidak, ada ya. Bu. Tidak ada. Makanya disebut gambar yang kita buat tadi itu disebut dengan seni ilustrasi karena berdasarkan imajinasi. Nah, kemudian kita masuk pada unsur seni rupa 2 dimensi. Yang pertama unsurnya adalah titik, kemudian garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap, terang. Unsur ini maksudnya adalah komponen-komponen yang ada dalam suatu karya. Contoh sederhananya begini. Di dalam, kalau kita mau bikin bakwan, tahu bakwan ya? Apa saja yang ada di dalam bakwan itu? Ada tepung, ada kol, ada udang, dan ada berbagai macam alat lainnya. Itu disebut dengan unsur membuat bakwan. Untuk membuat karya ini juga ada unsurnya. Salah satunya itu titik. Di dalam sebuah gambar pasti ada titik, karena titik merupakan unsur yang paling mendasar. Kemudian pasti juga ada garis, ya. Kalau kita buat gambar pasti ada garis di dalam karya yang kita buat itu. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian prinsip-prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa itu ada 6. Pertama, proporsi, kesatuan, komposisi, keseimbangan, irama, dan keselarasan. Baik, Anandaku semua sudah mengerti dengan sedikit materi yang Ibu sampaikan ini? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. jika sudah, Ananda semua, silakan lihat WA Group. Ibu sudah kirimkan 2 link di sana. Yang pertama itu link modul ajar yang bisa Ananda gunakan sebagai referensi. Yang kedua, link LK yang akan Ananda pergunakan atau Ananda kerjakan, ya. Apakah terlihat Bapak Ibu LK-nya? Bapak Ibu, apakah LK-nya terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya. Oke. Sudah? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, karena materi kita sudah, Ananda juga sudah paham dengan yang Ibu sampaikan, maka silakan kerjakan LK ini. Ananda boleh lihat bahan ajar atau modul yang di link yang satu lagi. Cara mengerjakannya silakan diperhatikan baik-baik, Ibu tidak akan mengulang menjelaskannya. Ya, yang pertama silakan Ananda isi identitas terlebih dahulu. Paham ya? Kemudian silakan lihat atau amati video yang ada di LK-nya. Kemudian yang ketiga itu ada pilihan jawaban atau pilihan ganda. Ananda cukup klik di salah satu. Misalnya Ananda menganggap A itu benar, maka klik di A. Jika ternyata salah, mau mengubah, klik C. Maka klik lagi di A, maka dia akan hilang. Paham ya? Untuk pilihan ganda. Kemudian ini adalah mencocokkan. Ananda tinggal tarik garisnya seperti ini. Itu dia. Kalau Ananda rasa salah, oh ternyata jawaban saya salah. Komposisi itu pengertiannya bukan itu, maka Ananda boleh tarik lagi seperti ini, dia akan otomatis berubah sendiri. Kemudian yang ketiga itu ini. Ananda pilih di bawah.
Nah, gambar kucing ini menggunakan teknik apa kira-kira? Kalau menurut Ananda itu siluet, silakan diambil, ditarik, dan letakkan ke kolom yang telah disediakan. Apakah sudah paham cara pengisian LK-nya? Paham, Bu. Bu. Oke. Ibu rasa gampang, mudah, soalnya juga sedikit. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan LK-nya. Silakan dikerjakan sekarang. Bu, saya tidak bawa HP, Bu. Oh, tidak bawa HP? Kan Ibu sudah Ya. sampaikan di WA grup. Kenapa tidak dibawa HP-nya? Lupa, Bu. Bagaimana itu nilainya nanti tugasnya? Ya, Bu, maaf, Bu. Gantian sama kawannya nanti ya. Ya, Bu. Oke. Nah, apakah sudah selesai anak-anak LK-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, waktu kita juga sudah habis, LK-nya juga sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kita akan praktek. Siapa yang suka menggambar? Ayo, siapa yang suka menggambar? Saya, Bu. Kita akan praktek menggambar model. Oke, anak semua. Yang pertama, berdasarkan kelompoknya yang ada, silakan diskusikan teknik apa yang akan digunakan untuk menggambar model ini. Ya, Ibu ingatkan walaupun ini kelompok, tapi masing-masing individu harus mempunyai tugasnya masing-masing, harus membuat gambar masing-masing. Paham ya? Ya? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Jika sudah dapat tekniknya, sekarang waktunya adalah mencari model, karena menggambar model ini menggunakan model atau objek. Ananda punya waktu 2 menit. Ananda boleh eksplor keluar kelas, boleh di dalam kelas, perhatikan lingkungan sekitarnya, pilih objek atau benda yang menurut Ananda paling menarik, kemudian ambil dan bawa ke dalam jika modelnya berada di luar kelas. Ya, waktunya hanya 2 menit. Setelah 2 menit semuanya harus kembali ke dalam kelas, yang terlambat akan kita suruh menyanyi di depan kelas. Setuju? Setuju, Bu. ya? Bu. Dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak semua, semuanya sudah berada di dalam kelas. Apakah semuanya sudah dapat modelnya atau gambar atau objeknya? Sudah, Bu. Nah, Bu. Ya. Jika sudah, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing dan perhatikan video berikut ini. Ya, perhatikan. Ini adalah langkah-langkah menggambar model. Ya, anak-anak sudah diperhatikan gambarnya? Itu Sudah, Bu. adalah langkah-langkah dalam membuat sebuah gambar model. Apakah Ananda sudah paham? Jika sudah, silakan dikerjakan. Bagi Ananda yang belum paham, nanti boleh bertanya sama Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan? Nindri, apa Sudah, Bu. modelnya? Sudah, Apa Bu. modelnya, Nindri? Tadi saya dapat objeknya botol aqua, Bu. Botol aqua. Tekniknya apa? Teknik yang digunakan? Teknik aksir, Bu. Masih banyak lagi tugasnya. Apakah sudah selesai atau masih banyak lagi? Menggambarnya sudah selesai, Nindri? Sudah, Bu. Boleh Ibu lihat? Boleh, Bu. Ya, silakan lanjutkan. Baik, Bu. Ya. Ayo yang lain jangan bercerita, jangan bercanda. Kerjakan tugasnya. Diskusi, tidak ada yang bercerita. Ya. Baik, Ananda semua, perhatikan sebentar. Waktu kita tinggal beberapa menit untuk tugas yang belum selesai, maka Ananda boleh sambung kerjakan di rumah. Untuk minggu depan itu semuanya sudah harus selesai dan tidak ada lagi yang mengerjakan di sekolah. Minggu depan itu kita akan presentasikan satu kelompok itu 3 karya, ya. Satu kelompok itu 3 karya, jadi semuanya harus sudah selesai. Paham? Paham, Bu. Jika paham, Bu. mari kita masuk ke penutup. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo, angkat tangan. 1 orang saja. Silakan, Eka. Iya, Bu. Dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar seni rupa 2 dimensi, di mana seni rupa 2 dimensi itu memiliki beberapa unsur, di antaranya titik, garis,
warna, tekstur, dan lain sebagainya, Bu. Lalu ada juga prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa, diantaranya irama, kesatuan, dan lain-lain, Bu. Iya. Terima kasih Eka. Ya, Ibu. Baik Anandaku sekalian, jadi kesimpulan kita belajar hari ini adalah yaitu pengertian seni rupa 2 dimensi, kemudian jenis-jenisnya, dan juga prinsip dan unsur yang telah dijabarkan oleh Eka tadi. Baik Ananda semua, waktu kita sudah habis. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kelas ini. Kelas ini selalu luar biasa semangatnya, partisipasinya selalu luar biasa. Terima kasih. Oke, jangan lupa minggu depan kita langsung mempresentasikan. Tidak ada lagi yang mengerjakan tugasnya. Baik, Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.